running? Why are you running? Saham rokok. Kira-kira apa yang terbesit di pikiran kalau bahas saham rokok? Gudang garam? Sampurna? Dividen yield yang tinggi? Cukai? Atau nyangkut? Kali ini kita akan bahas 3 saham rokok terbesar di bursa. Dari segi market cap, saat video ini dibuat, HMSP ada di peringkat pertama dengan market cap sebesar 105 triliun. Posisi kedua ada Gudang Garam dengan market cap sebesar 49 triliun. Dan WIIM atau Wismilak di peringkat ketiga dengan market cap 1,1 triliun doang. Sebelum lanjut, saya mau kasih data dulu nih. Ternyata 92% penonton dari channel ini belum subscribe. Biar kreator lebih semangat lagi untuk bikin konten, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Thank you sebelumnya. Kinerja dari sahamnya selama 5 tahun terakhir bisa dibilang terjun bebas untuk Gudang Garam dan HMSP. Gudang Garam sudah turun sebanyak 65% dari 5 tahun terakhir. HMSP lebih parah lagi, sudah terjun sebanyak minus 75% sejak 5 tahun terakhir. Hanya Wismilak yang harga sahamnya naik sebanyak 50% sejak 5 tahun terakhir. Mari kita coba lakukan simulasi kalau kita beli saham Gudang Garam di harga tertingginya pada bulan Maret 2019 yang sempat menyentuh 100 ribuan per lembar sahamnya. Kita coba simulasi dengan membeli 1 lot atau 100 lembar saham seharga 10 juta rupiah. Semenjak 2019 sampai 2021, Gudang Garam sudah membagikan dividen 2 kali. Sebanyak 2.600 per lembar saham di tahun 2020 dan 2.250 per lembar saham di tahun 2021. Jadi apabila ditotalkan ada sebanyak 4.850 dikalikan 100 lembar saham, maka dividen yang kita dapatkan adalah sebanyak 458.000 selama tahun 2019 sampai 2021. Akan tetapi Gudang Garam di portofolio kita sudah turun sebanyak minus 75%-an. Jadi sisa dari 10 juta tadi hanya tinggal tersisa sekitar 2,5 juta ditambahkan dengan dividen yang kita dapat sekitar 500 ribuan. Jadi ya paling sekitaran 3 juta aja. Yang asalnya 10 juta. Gitu. Jadi penurunannya lumayan dalam. Penurunan dari harga sahamnya tidak lepas dari turunnya kinerja laba dari Gudang Garam dan HMSP. Apa penyebab dari turunnya laba Gudang Garam dan HMSP? Apakah jumlah perokok di Indonesia berkurang? Jawabannya enggak. Berdasarkan data dari GATS, Global Adult Tobacco Survey, sejak tahun 2011 sampai 2021, jumlah perokok di Indonesia nggak berubah signifikan. Ada sekitar 65 juta perokok di Indonesia, jadi bukan pasarnya yang menurun. Apakah market share-nya tergerus vape atau rokok elektrik? Walaupun kita sering lihat orang ngerokok elektrik zaman sekarang, tapi faktanya nggak sebanyak rokok tembakau, bahkan nggak sampai 5% aja dari data yang diambil dari GATS juga. Penyebab berkurangnya laba dari Gudang Garam dan HMSP adalah cukai atau pajak. Mari kita cek laporan keuangannya. Berdasarkan laporan keuangan HMSP periode kuartal 2 2022 atau 1 semester di 2022, HMSP berhasil mendapatkan penjualan laba bersih sebanyak 53,5 triliun. Lumayan luar biasa tinggi ya. Jumlah penjualan bersih ini ternyata naik sekitar 12% dibanding kuartal 2 pada tahun sebelumnya. Akan tetapi, beban pokok penjualan naik lebih tinggi dari penjualan bersihnya sebesar 17% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Mari kita lihat tabel di bawah ini. Nah, di sini ada HMSP dan juga Gudang Garam. Kalau misalkan kita lihat, beban pokok penjualannya itu adalah 45 triliun dari penjualan bersih yang 53,5 triliun. Dan kalau misalkan kita lihat, yang terbesar dari beban pokok penjualannya adalah cukai, sebanyak 34 triliun, atau kalau dipersentasekan adalah 75%-an dari beban pokok penjualannya. Jadi cukai dari HMSP sebesar itu, menggerus dari penjualan bersih dari HMSP. Gudang Garam lebih parah lagi. Jadi kalau Gudang Garam kita lihat di sini persentase cukai ke beban pokok itu sampai dengan 90% dari beban pokok penjualannya gitu. Mungkin ini adalah salah satu alasan kenapa kuartal 2 kemarin Gudang Garam mengalami kerugian. Jadi cukup jelas seberapa besar pengaruh cukai ke pendapatan bersih dari perusahaan rokok Gudang Garam dan HMSP ini. Semakin tinggi kenaikan cukai, semakin kecil juga laba yang akan dihasilkan oleh HMSP dan Gudang Garam. Jadi kapan waktu yang terbaik kalau berminat beli saham rokok?
Sebenarnya waktu yang terbaik adalah saat ada kebijakan diturunkannya cukai rokok. Tapi kita nggak pernah tahu kapan hal itu akan terjadi. Bahkan ada kemungkinan juga cukai rokok bisa aja dinaikkan dalam waktu ke depan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah dengan menghitung EPS atau earning per share yang akan dihasilkan oleh HMSP dan gudang garam ini dengan tujuan dan harapan IPS ini akan dibagikan sebagai dividen yang biasanya ada di atas rata-rata bunga deposito. Mari kita lihat IPS dari HMSP dan gudang garam. Sampai dengan kuartal 2 2022, IPS dari HMSP berada di 26 per lembar sahamnya, yang apabila disetahunkan, 26 dibagi 2 karena sudah 2 kuartal, dan dikalikan 4 karena dalam 1 tahun ada 4 kuartal. Jadi estimasi yang EPS yang kita bisa dapatkan sekitar Rp52 per lembar saham. Apabila HMSP membagikan dividen dengan dividen payout ratio sekitar 100%, kalau kita lihat dari 3 tahun terakhir, HMSP ini memberikan dividen payout ratio 100%. Maka dividen yield yang kita bisa dapatkan di harga sekarang, kalau misalkan beli di harga 910 per lembar sahamnya, maka rumusnya adalah Rp52, ini yang IPS-nya tadi disetahunkan, dibagi 910 sama dengan 5,7%. Ini dividen yield dari HMSP. Semakin turun harga HMSP, maka semakin besar dividen yield yang bisa didapatkan. Namun seringkali penurunan harga ini juga diikuti oleh penurunan dari IPS saham tersebut. Jadi selalu lakukan analisa perhitungan ke depannya. Sekarang mari kita lihat gudang garam. IPS 560 di kuartal 1 dikurangi IPS-nya minus ya di kuartal 2 minus 63 karena mengalami kerugian. Kalau ditotalkan adalah 497. Kita bagi 2 karena sudah 2 kuartal dan dikalikan 4 karena ada 4 kuartal dalam 1 tahun, maka kita akan dapat hasil 994 per lembar sahamnya. Ini IPS-nya. Apabila gudang garam membagikan dividen dengan hitungan konservatif sebanyak 65% dividen payout ratio-nya, lalu dibagikan dengan harga gudang garam saat ini di 25.500, maka dividen yang mungkin dapat didapatkan oleh investor, dividen yield-nya adalah sebesar 2,5%. Dan ini sekitaran bunga deposito bank membuat GGRM tidak lebih menarik dari HMSP dari dividen yield. Ini dari estimasinya. Nah, setelah bahas tentang HMSP dan gudang garam, saya bakal sedikit bahas tentang Wismilak atau yang kode sahamnya WIIM. Dari 2 raksasa emiten rokok di Indonesia, ternyata ada perusahaan rokok yang menarik, yaitu Wismilak. Tidak seperti HMSP dan gudang garam, pendapatan bersih sampai dengan semester 1 2022 dari Wismilak justru bertumbuh. Hingga semester 1 2022, Wismilak berhasil mencetak laba bersih sekitar 82 miliar, naik 30% dibandingkan semester yang sama tahun lalu. Penyebab dari bertumbuhnya laba dari WIIM ini apabila saya melakukan analisa kualitatif mungkin dari harganya. Jadi harga yang dimiliki oleh rokok Wismilak ini lebih rendah dibandingkan rokok gudang garam dan HMSP. Dan kalau misalkan teman-teman yang nonton tahu akan hal ini, lebih paham akan tentang harga rokok, boleh discuss di kolom komentar ya. Untuk perhitungan IPS dari WIIM, hingga saat ini IPS WIIM disetahunkan ada di angka Rp78 per lembar sahamnya. Dengan rata-rata dividen payout ratio di angka 25%, maka 78 kali 25% sama dengan Rp19,5 per lembar sahamnya. Apabila kita membeli di harga saat ini, di harga 525 per lembar saham, maka 19,5 dibagi 525, estimasi dividen yield-nya adalah 3,7%. Masih lebih tinggi dibandingkan dengan gudang garam. Ini masih sifatnya estimasi. Menurut opini saya sendiri, yang paling menarik justru ada di saham WIIM. Dilihat dari dividen payout ratio yang nggak sampai 50%, mengartikan kalau WIIM ini ingin menggunakan laba yang udah didapat untuk mengembangkan bisnisnya, dengan tujuan agar dapat bisa diterima lebih oleh masyarakat luas, dan mungkin mengambil sedikitnya market share perokok di Indonesia dari gudang garam dan HMSP. Sekian aja video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk di like dan subscribe videonya, dan sebagai penutup, video-video yang saya buat ini di channel bertujuan untuk sharing dan bukanlah ajakan untuk menjual maupun membeli saham. Investasi saham memiliki risiko yang ditanggung oleh masing-masing investor. Selalu lakukan analisa kembali sebelum melakukan transaksi.
Thank you yang udah nonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.